Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan mengkaji sedikit dari ilmu agama yang kita bisa baca dari kitab Ensiklopedia Salat jilid yang kedua, yang diterjemahkan dari kitab Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Sebelum saya mulai, saya minta jamaah untuk bisa lihat kanan dan kirinya atau depan dan belakangnya. Silakan salaman dan kalau perlu berkenalan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Sudah? Mari kita baca. Masih dalam bab tentang masjid. Sekarang kita akan mempelajari poin yang ketujuh sampai seterusnya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Kata penulis, yabta'idul muslimu 'anir rawaihi al-khabithati idza dhahaba ila al-masjid. Untuk menghemat waktu, silakan pembaca membacakan Indonesianya dan saya menyimak bahasa Arabnya. 7. Menghindari bau yang tidak sedap ketika pergi ke masjid. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akala thawman aw basalan falyatazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ad fi baitihi." Yang artinya barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauh dari kami atau menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia diam di rumahnya saja. Dalam sebuah lafaz milik Muslim disebutkan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam atau umat manusia juga merasa terganggu olehnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memberikan khutbah. Pada akhir hayatnya dia berkata, "Sesungguhnya kalian memakan dari dua pohon yang aku melihatnya buruk, yaitu bawang putih dan bawang merah. Sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW jika mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, beliau memerintahkan agar orang itu dikeluarkan dari masjid. Oleh karena itu barang siapa yang suka memakan keduanya, hendaklah mematikan baunya dengan dimasak." Di antara adab yang berkaitan dengan masjid adalah seseorang ketika dia mendatangi masjid tidak menimbulkan bau-bauan yang membuat jamaah atau kaum muslimin yang berada di sekitarnya menjadi terganggu. Di antara yang disebutkan di dalam riwayat ini tadi adalah makan bawang putih dan bawang merah. Dan Umar bin Khattab memberikan solusi apabila ada orang mau makan bawang putih dan bawang merah. Kata beliau, faman akalahuma falyumithuma tabakhan. Siapa yang memakan keduanya maka matikan baunya dengan cara dimasak terlebih dahulu. Boleh diberikan catatan di dekat bab ini di bukunya masing-masing. Termasuk di antara hal yang kita hendaknya menjauhi, ya, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, diantaranya adalah rokok. Sebagian kaum muslimin kalau mau pergi sholat subuh keluar dari rumahnya sambil ngerokok. Nanti depan masjid baru rokoknya dimatikan. Ya, dan kalau dia mengucapkan amin, itu bau rokok keluar dari mulutnya. Mohon maaf para perokok aktif bila masih ada di kajian ini. Pertama, rokok haram. Anda menghisap satu batang rokok, maka Anda berdosa.
Dalil-dalil yang berkenaan dengan rokok itu banyak, meskipun orang mengatakan tidak terdapat rokok pada zaman Nabi. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, berkenaan dengan adab pergi ke masjid dan orang yang merokok, yang rokoknya itu aktif, kita sering dapati bau yang keluar dari mulut itu bukan lagi cuma sekedar bau di sekitar rongga mulut, tapi itu sudah dari dalam. Ya, tercium bau yang misalnya rokok yang baru saja dihisap dengan rokok yang memang sudah membusuk di dalam. Ya. Dan kadang-kadang kalau sebagian orang dia sholat berjamaah kemudian dia mengucapkan amin, itu baunya tercium. Ya. Kemudian di antara hal yang lain adalah bau sepatu. Maka kalau di hari kerja menjelang zuhur misalnya ada pekerja yang datang dengan sepatu dengan kaos kaki, maka hendaklah mereka betul-betul memperhatikan kaki-kakinya dan bau-bau kakinya. Terutama misalnya yang kerjanya pakai sepatu safety atau sepatu apapun yang sekiranya keringat itu tidak bisa keluar. Ya, kalau pakai safety kan biasanya keringat nggak keluar. Ya, maka hendaklah wudhu dan kakinya betul-betul dicuci. Kalau misalnya ada orang dia merasa bahwa saya belum batal wudhu dari tadi pagi, misalnya saya pergi meninggalkan rumah, pergi kerja dalam keadaan sudah berwudhu, tapi pakai kaos kaki dan sepatu safety. Kadang sebagian orang itu malas wudhu karena dia merasa belum batal, dia masuk dengan kaos kakinya, lalu orang-orang di sebelahnya tidak nyaman dengan baunya. Adapun kita yang punya kaos kaki, apa bisa dibilang, penciumannya itu sudah mati dengan kaki sendiri. Gitu enggak? Kata orang Arab, kathratul misas tumitul ihsas. Sering bergumul dengan sesuatu mematikan sensitivitas terhadap sesuatu itu. Saking seringnya kita bergumul dengan mulut kita, dengan kaki kita, kita sampai-sampai nggak bisa lagi cium baunya. Dengan ketiak kita juga seperti itu. Ya, makanya misalnya istri mengatakan, bau badannya, bau ketiaknya. Kita bilang, enggak. Karena kita hari-hari bersamanya. Sensitivitasnya udah hilang gitu. Ya, maka hendaknya ini diperhatikan. Jangan sampai ada orang yang mundur dari soft gara-gara kaos kaki orang di sebelahnya. Termasuk juga ya bau mulut. Manakala bangun tidur, kalau kita pergi sholat subuh, ya kita kadang tidak sikat gigi, kemudian kita mengucapkan amin. Apalagi amin. Terus gak ditutup mulutnya. Yang di sebelah tuh rasanya pengen mundur gitu dari soft. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bila saya pribadi pernah membuat sebagian jamaah merasa tidak nyaman dengan bau yang saya timbulkan, saya mohon maaf ya. Nah, karena di sini tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Itu artinya bahwa ada kalanya manusia itu menimbulkan sesuatu yang dia tidak sadari itu mengganggu orang di sebelahnya. Nah, yang ke-8, fadlul masyi ila al-masajidi dallat alaihi al-adillatu as-sahihatu as-sarihatu. Silakan. 8. Keutamaan berjalan kaki ke masjid sangat besar yang ditegaskan oleh dalil-dalil yang sahih lagi gamblang. Di antara keutamaan tersebut adalah barang siapa yang hatinya bergantung pada masjid, niscaya dia akan senantiasa berada di dalam naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Berjalan kaki menuju masjid akan meninggikan derajat, menghapus dosa, dan menghasilkan kebaikan. Orang yang berangkat ke masjid selalu dalam keadaan sholat hingga dia kembali ke rumahnya. Dan jika
dia menyempurnakan wudu lalu berangkat ke masjid, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika dia berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, Allah akan menyiapkan jamuan baginya setiap kali berangkat. Berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah merupakan salah satu sarana tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih banyak lagi kebaikan atau keutamaan lainnya. Ya. Tadi sudah kita baca sebagian keutamaan fadilah yang Allah dan Rasulnya kabarkan mengenai orang-orang yang berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Tapi di sini tidak dirincikan dalil-dalilnya masing-masing dikarenakan kita bisa lihat catatan kaki. Coba dibaca catatan kaki paling bawah. Catatan kaki yang sesuai dengan babnya ini. Dalil-dalil tentang keutamaan ini telah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan berjalan menuju sholat berjamaah. Ya. Dalil-dalil yang berkenaan dengan hal ini dirincikan di dalam bab Fadlul Masyi ila Salatil Jama'ati. Fadlul Masyi ila Salatil Jama'ah. Keutamaan berjalan kaki menuju salat berjamaah. Dan ini wallahu alam ada di jilid 1. Yang jilid 1 ini kita bahas di bandara setiap hari Rabu, tapi di bandara sendiri sampai hari ini babnya belum sampai. Tapi kalau kita mau cari kerincian-rincian dalilnya, kita akan dapati di jilid 1. Jamaah yang punya buku silakan merujuk kepada jilid 1-nya di bagian-bagian akhir tentang sholat berjamaah. Adapun pembahasannya belum sampai ya, di kajian kita di bandara. Dan saya mengajak atau mendorong agar jamaah untuk bisa menghadiri kajian ini bukan cuma di Senin di BDI tetapi juga di hari Rabu di bandara, karena akan ada hubungan yang kuat antara kajian di hari Senin dengan hari Rabu. Pun buku yang dibahas adalah buku yang sama, hanya beda jilidnya. Lebih bagus lagi kalau ikut yang hari Selasa di Istiqlal, jadi betul-betul jamaah mengikuti seluruh rangkaian jilid 1, 2, 3 kitab Shalatul Mu'min. Afwan, catatan untuk Selasa besok kajian di Istiqlal dipindah karena pindah bulanan, yaitu ke Masjid Baitul Mubarak di Jalan Minyak. 9. Kata penulis, al-masajidu yajibu an tuqama al-jama'atu fiha wa la yajuzu lirijali fi'aluha illa fil masjidi. 9. Masjid harus dijadikan sebagai tempat untuk mengerjakan sholat berjamaah, dan laki-laki tidak boleh mengerjakan sholat berjamaah kecuali di masjid. Dalil-dalil mengenai hal tersebut merupakan bukti yang menunjukkan kewajiban sholat berjamaah dan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Fardu ain. Lihat catatan kaki. Dalil-dalil tentang hal tersebut juga sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang hukum sholat berjamaah. Kata penulis, masjid itu adalah tempat untuk didirikan sholat berjamaah bagi laki-laki. Dan tidak boleh bagi laki-laki untuk berjamaah bukan di masjid, kecuali bila ada uzur. Kecuali bila ada uzur, seperti ada hujan deras atau hal-hal yang lain yang insya Allah kita akan bahas di jilid 1 di hari Rabu di bandara. Makanya juga tadi disebutkan di catatan kaki dalil-dalil yang berkenaan dengan kewajiban untuk berjamaah di masjid telah dipaparkan di dalam bab hukum sholat berjamaah. Saya sampaikan terlebih dahulu meskipun belum sampai pembahasannya di bandara, bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu ada ikhtilaf ulama, terbagi menjadi kurang lebih 3 pendapat. Berapa pendapat? Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain berarti setiap laki-laki wajib individu per individu untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid selama tidak ada uzur syar'i. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah saja, bukan wajib, tapi dia muakkadah, ditekankan. Bila dikerjakan maka dia mendapatkan pahala yang besar.
Bila tidak dikerjakan, maka dia tidak berdosa. Beda dengan yang nomor 1 tadi. Kalau kita katakan berjamaah di masjid hukumnya fardu ain, berarti kalau ada laki-laki sholat di rumah, tidak di masjid, maka sholatnya dianggap sah, tapi orangnya berdosa karena meninggalkan kewajiban. Loh Ustaz, kok sholatnya sah dan berdosa? Kenapa tidak sekalian dia berdosa plus tidak sah? Kita katakan yang sah itu sholatnya, yang berdosa itu adalah meninggalkan jamaahnya. Kalau ada laki-laki sholat sendirian, padahal harusnya dia bisa berjamaah, lalu dia memilih untuk sendirian, sholatnya dia kerjakan sah, tapi itu sekedar menggugurkan kewajiban dan dia berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Itu yang dimaksud. Jadi perhatikan di situ ada dua, ada masalah sholat sah atau tidak sah, dengan masalah berjamaah dengan sendiri itu berdosa atau tidak berdosa. Kalau kita pilih pendapat pertama, berarti laki-laki yang sholat sendiri hukumnya dia berdosa. Pendapat yang ketiga, bahwa laki-laki berjamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Menggabungkan antara pendapat pertama dengan yang kedua. Kalau pendapat yang pertama mengatakan fardu ain setiap individu. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya hanya sunnah saja. Pendapat yang ketiga ada di tengah di antara 1 dan 2, bahwa hukumnya hanya fardu kifayah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bila ada sejumlah orang yang jumlahnya cukup telah menegakkan sholat di masjid, maka kewajiban untuk berjamaah ini gugur bagi yang lain. Perhatikan kalimat-kalimat saya. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bila ditegakkan oleh sejumlah orang yang jumlahnya cukup. Perlu distabiloi kata-kata yang jumlahnya cukup. Sudah ada yang mengerjakan dengan jumlah cukup ini, maka kewajiban tersebut sudah gugur bagi yang lain. Pertanyaannya, berapa jumlah yang cukup untuk dikatakan orang berjamaah? 2. Maka pendapat yang ketiga mengatakan bila ada 2 orang sudah sholat berjamaah di masjid, misalnya muadzin sama imam, atau imam sama marbot, berduaan dia. Kita di rumah BDI misalnya, kita nelpon, Mas, ada imam? Ada Pak. Berdua sudah kan? Iya berdua. Saya di rumah aja ya. Itu maksudnya dia menggunakan pendapat yang ketiga, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berjamaah di masjid karena sudah diwakili oleh 2 orang. Bisa dipahami? Ini ada 3 pendapat. Tapi 3 pendapat ini kan tidak boleh kita pilih yang enaknya. Memilih itu yang paling dekat dengan dalil, sebagaimana yang diajarkan para ulama. Para ulama kita tidak memperkenankan seseorang untuk mencari yang paling enak menurut hawa nafsunya. Mereka mengajarkan kepada kita untuk memilih pendapat yang paling dekat dengan dalil. Apa dalilnya? Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan fardu ain. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada orang di zaman kami dahulu bersama Nabi yang absen dari yang namanya sholat berjamaah di masjid kecuali orang yang memang munafiknya nyata. Orang-orang yang paling sering absen, yang paling tidak suka untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di zaman kami dahulu, itu adalah orang yang kelihatan sekali dia itulah orang munafik. Begitu. Kemudian kata Nabi SAW, kami ingin sekali kalau seandainya ada orang iqamat, kemudian kami menyuruh orang lain untuk menggantikan posisi imam, lalu mereka sholat, sedangkan saya bersama dengan pemuda-pemuda, kami bawa kayu bakar, kami datangi rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak ke masjid, lalu kami bakar rumahnya. Kalau itu cuma sunnah, masa iya Nabi bakar rumah mereka? Kan cuma sunnah, kok dihukum? Nah, ancaman pembakaran rumah, tapi Nabi tidak kerjakan hal itu.
Nabi tidak membakar rumah orang-orang yang tidak mau pergi ke masjid karena pertimbangan di dalam rumah itu kadang-kadang ada perempuan, kadang-kadang ada anak-anak, dan perempuan dan anak-anak itu tidak punya kewajiban untuk pergi berjamaah di masjid. Tapi ancamannya Nabi SAW, kami bakar rumahnya, ini menunjukkan bahwa yang benar fardu ain, bukan cuma sunnah, bukan pula fardu kifayah. Karena kata Nabi SAW, kami mau ada yang iqamat, lalu ada yang gantikan saya jadi imam. Saya dengan laki-laki pergi bawa kayu bakar, berarti kan sudah dimewakili, ya atau tidak? Maka pendapat yang kedua dan ketiga itu jelas kelihatan tidak kuat. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan cuma sunnah, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, solat berjamaah itu lebih afdol daripada solat sendirian 25 atau 27 kali lipat. Mereka mengatakan kalau ini lebih afdol dari itu 27 kali lipat, berarti yang itu boleh juga. Seperti ada orang berkata, kamu sama dia lebih gantengan kamu 27 kali. Berarti yang satu itu ganteng juga. Bisa dipahami? Nah, dan ini nanti perang dalilnya jamaah bisa baca di jilid pertama. Ya, adapun sekarang kita cukupkan sampai di situ saja supaya tidak overlapping dengan bab yang seharusnya kita baca di hari Rabu. Bisa dipahami? Maka tadi disebutkan oleh penulis di sini, wal adillatu ala dzalik hiya al-barahinu ad-dallatu ala wujubi salatil jama'ati wa annaha fardu ain. Dan dalil-dalil yang berkenaan dengan kewajiban untuk laki-laki berjamaah di masjid adalah dalil-dalil yang terang yang menunjukkan kewajiban untuk berjamaah di masjid dan hukumnya adalah fardu ain. Bisa distabiloi pada perkataan wa annaha fardu ain, dan hukumnya adalah fardu ain. Jadi bukan sunnah muakkadah, bukan juga fardu kifayah. Lanjut. Tetapi seseorang yang merasa kesulitan untuk sholat di masjid atau letak masjid yang terlalu jauh sehingga adzan tidak terdengar olehnya, atau dia menunaikan sholat berjamaah dalam perjalanan, maka sesungguhnya salat berjamaah itu wajib bagi orang yang bisa menunaikannya. Mereka harus mengerjakannya di tempat yang suci. Ya. Bagaimana dengan kondisi sebagian orang yang masjid itu jauh, atau dia dalam keadaan safar? Kata penulis di sini, apabila ada orang yang masjid itu sulit untuk dia mencapai masjid tersebut, entah misalnya karena masjid itu letaknya sangat jauh dari rumahnya. Ya, bagi orang-orang yang memang merasa kesulitan untuk datang ke masjid, maka kata penulis, hendaklah dia sholat berjamaah atau sholat semampunya di tempat yang suci. Di tempat yang suci. Apa dalilnya? Hal tersebut didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku telah diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku diberi pertolongan berupa rasa takut musuh sepanjang jarak perjalanan 1 bulan. Dijadikannya bumi sebagai masjid sekaligus alat untuk bersuci. Siapapun dari umatku yang tiba kepadanya waktu salat, hendaklah dia mengerjakannya. Dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Aku diberi syafaat, dan seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada umat manusia secara umum. Adapun bagian dari hadis ini yang berkenaan dengan bab adalah perkataan Nabi SAW, "Uju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan dijadikan bumi itu bagiku, tidak dijadikan untuk nabi-nabi yang lain sebagai tempat untuk sholat. Dijadikan tempat yang mereka bisa sholat di sana, dan dijadikan bumi di dalam syariatnya Nabi sebagai alat untuk bersuci. Yaitu waktu kita melakukan apa?
tayamum. Kita tayamum dengan bagian dari bumi, yaitu debu atau tanah yang baik. Maka kata Nabi SAW, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang sudah hadir waktu sholat di hadapannya, maka hendaklah dia sholat. Maksudnya, saya pernah contohkan di kajian ini kah? Atau di hari Rabu ya? Di Salam Bandara. Saya bilang begini, contoh misalnya ada orang pergi naik gunung. Di gunung tidak ada masjid. Di mana mereka sholat? Jawabannya ya di gunung. Karena tanah yang ada di gunung itu suci dan mereka bisa sholat di sana. Nah, lanjut kata Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa memperhatikan sunnah secara sungguh-sungguh, maka dia akan mengetahui bahwa mengerjakan salat berjamaah di masjid itu merupakan fardu ain, kecuali bagi yang berhalangan sehingga dibolehkan meninggalkan salat Jumat dan jamaah. Dengan demikian, tidak mendatangi masjid tanpa adanya satu alasan sama seperti orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa alasan. Pada yang demikian itulah hadis-hadis dan asar-asar berpadu yang kita pegang dari ajaran Allah adalah tidak diperbolehkannya seseorang pun untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali karena adanya suatu alasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin alasan ini bisa ditambahkan alasan syar'i. Karena ada juga alasan tapi tidak syar'i. Saya pernah dapat adik kos saya ya, tahun 2007 sudah terdengar adzan maghrib di masjid, dia panggil lek bakso, Pak Lek, ya. Kemudian dia beli. Waktu kita tegur, ayo ke masjid. Loh kan sudah hadir Pak Lek, katanya. Kalau sudah hadir makanan kan sholat makruh, dia bilang gitu. Ya. Tapi waktu kita digoda, tadi perasaan kamu Pak Leknya masih jauh, udah dengar dari tadi ini azannya baru dipanggil. Berarti kan sebenarnya cari-cari alasan. Dia ketawa, berarti kan benar ya. Ya, berarti benar ada orang yang menjadikan itu sebagai alasan saja, padahal alasan tersebut tidak syar'i. Di bagian akhir tadi ada kesimpulan, falladhi nadinullaha bihi annahu la yajuzu li ahadin at-takhallufu 'anil jama'ati fil masjidi illa min 'udhrin. Dan kesimpulan akhirnya, yang kita beragama dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan ini adalah bahwasanya tidak seorang pun yang diperbolehkan dari kalangan laki-laki untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali karena ada uzur. Uzur apa tadi? Uzur syar'i. Boleh dicatat di dekat situ. Di antaranya adalah satu, sakit. Orang yang sakit boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Dua, hujan deras yang membasahi baju. Adapun hujan rintik-rintik, maka ini tetap pergi ke masjid. Yang ketiga, safar. Bagi orang yang sedang safar, maka dia bisa meninggalkan sholat berjamaah. Misalnya dia menjamak, meskipun dia dengar azan, kalau dia pertimbangkan nanti saja di sana kita jamak takhir saja di sholat isya atau di sholat asar, maka dia boleh meninggalkan sholat zuhur dan sholat maghrib karena pertimbangan jamak tadi dalam posisi safar. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak lagi uzur syar'i. Sekarang yang ke-10, tahrimut ittikhadil kuburi masajidan. Diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah. Afwan, saya jelaskan dulu. Kata penulis, diharamkan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Juga dibalik, dan diharamkan masjid dijadikan tempat menguburkan manusia. Sebagaimana sebagian orang ketika dia mewakafkan tanah untuk masjid, kemudian dia berwasiat, kalau dia wafat maka dia minta dikuburkan di tanah
yang bersatu dengan lahan masjid itu sendiri. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ini perbuatan yang disunahkan. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Nabi SAW dikubur di dalam Masjid Nabawi, dan itu menunjukkan bahwa ini adalah sunnahnya Nabi, menguburkan manusia di dalam masjid, maka ada dua bantahan. Yang tahu dua-dua bantahan ini kasih hadiah mushaf Madinah. Yang pertama adalah dulu itu adalah rumahnya Nabi, beliau di kamarnya Aisyah. Pertama, bahwa Nabi tidak dikubur di dalam masjid. Nabi dikubur di rumahnya, yaitu di kamarnya Aisyah. Satu. Yang kedua, kalau duanya tidak tahu, berarti nanti yang lain tidak bisa dapat, karena kan sudah bocor satu ya. Ya Pak. Nanti bagi dua. Kubur Nabi itu di luar dari Masjid Nabawi. Kemudian berada di dalam kompleks Nabawi pada saat tiba-tiba terjadi. Sama lah jawabannya. Nabi itu kuburannya bukan di masjid. Nabi itu kuburnya di kamar. Itu di luar dari masjid. Setelah perluasan, barulah kubur Nabi sekarang berada di dalam masjid. Tapi itu karena faktor perluasan yang mau tidak mau dilakukan. Bahkan kata para ulama, para sahabat Nabi menegaskan ketidaksetujuan mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, jangan sampai perluasan ini memasukkan kubur Nabi di dalam masjid. Sampai akhirnya pada masa-masa setelah tabi'in, kemudian datang khalifah yang mau tidak mau memandang ini harus, karena masjid yang sudah tidak lagi bisa menampung jumlah jamaah, akhirnya perluasan itu memasukkan kubur Nabi di dalam masjid. Tapi intinya sama. Ada yang kedua, bantahan yang kedua. Ada yang bisa? Tidaklah seorang Nabi meninggal kecuali di tempat itu. Tidaklah Nabi meninggal, tidaklah seorang Nabi pun meninggal melainkan di tempat di mana dia suka untuk dikubur di situ. Kata Nabi SAW, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi' alladhi ahabba an yudfana fihi." Tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala kecuali di tempat di mana dia suka untuk dikubur di situ. Maka dikuburlah Nabi di tempat di mana beliau wafat, yaitu di kamarnya Aisyah. Berarti jawabannya sama aja dengan yang tadi. Hanya saling melengkapi saja ini. Ada? Yang tahu yang bagian akhir satu saja, berarti itu yang dapat. Ya. Karena dalilnya udah jelas. Karena dalilnya udah jelas. Apa itu? Rasulullah bersabda bahwa Allah melaknat Karena Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Karena Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur sebagai masjid. Oh enggak, pertanyaan saya terbalik. Pertanyaan saya adalah, apa dalil bahwa nggak ada sunnah Nabi SAW bahwa orang yang manusia dikubur di dalam masjid, bukan masjid dijadikan kuburan? Coba kita cerna. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Nah ini pertanyaannya dibalik. Menjadikan masjid sebagai tempat ngubur itu bisa dipahami? Siapa yang tahu? Antum sudah sempat browsing kan? Karena itu kebiasaan orang-orang terdahulu. Karena itu kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya ini kan tadi Yahudi dan Nasrani. Sudah cukup. Dalilnya adalah tidak seorang pun yang wafat dan Nabi masih hidup melainkan dikuburkan rata-rata di pemakaman Baqi'. Ketika Nabi masih hidup, kalau ada orang wafat dari kalangan sahabat Nabi, di mana Nabi menguburkan? Di Baqi'. Adakah orang yang dikuburkan di zaman Nabi dan Nabi masih hidup dikubur di dalam masjid? Nggak ada. Itu menunjukkan bahwa sunnahnya Nabi, orang itu dikubur di mana? Di pemakaman kaum muslimin, bukan di dalam masjid. Itu dia dalilnya. Bisa dipahami?
sudah ditangkap. Nabi masih hidup nih, meninggal anaknya Nabi, meninggal sebagian sahabatnya di luar dari medan perang, meninggal biasa karena sakit misalnya. Di mana mereka dikubur? Sampingnya Nabawi? Enggak. Di kamar istrinya sebagaimana Nabi? Enggak juga. Di mana dikubur? Di pemakaman Baqi'. Teman-teman yang hadir di kajian hari Selasa mendengar minggu lalu, Nabi SAW bertanya tentang wanita atau pemuda yang biasa sapu-sapu masjid. Nabi tanya, kok saya nggak pernah lihat lagi ya yang sapu masjid itu, mana dia? Kata sahabat Nabi apa? Oh, dia udah wafat. Loh, kenapa kalian tidak beritahu saya? Di mana kuburannya? Di mana coba kuburannya? Di pemakaman kaum muslimin. Nabi datang, di mana kuburannya? Dibawalah Nabi pergi ke Baqi'. Kemudian Nabi sholat di situ. Kalau itu sunnahnya Nabi untuk menguburkan manusia di dalam masjid, Nabi mungkin akan berkata, salah kalian semua. Kenapa dikubur di Baqi'? Itu tukang sapunya masjid, kubur di sini. Ditunjukkan misalnya di pojoknya Nabawi kah, di mana kah, ya enggak? Tapi kan bukan itu yang dikerjakan Nabi. Ya, di zaman Nabi dan Nabi masih hidup, orang-orang yang wafat di luar dari wafat di medan perang, mereka dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Maka kalau ada orang di zaman sekarang mereka berwasiat untuk dikuburkan di tempat di mana mereka wakafkan tanah mereka dan di situ di masjid, lalu muncullah kuburannya di pojok depan sana kah, di depannya kiblat kah, di sampingnya masjid kah, ketahuilah ini adalah bid'ah. Dan bid'ah ini adalah bid'ah yang mungkarah. Bid'ah yang mungkar. Kenapa mungkar? Karena bisa jadi ada orang mengkultuskan kuburan tersebut. Belakangan lalu kaum muslimin tidak lagi sujud kepada Allah, melainkan sujud kepada kuburan yang dikultuskan itu. Sebagaimana yang memang banyak terjadi di Indonesia. Ya. Coba dibaca selanjutnya. Diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Juga pada hadis Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya bercerita ketika malaikat maut turun menemui Rasulullah, beliau meletakkan selendang miliknya ke muka beliau sendiri. Ketika selendang itu menutupi wajah beliau, beliau pun menyingkapnya. Dalam keadaan seperti itu, beliau bersabda, La'natullahi 'alal yahudi wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yahdharu ma sana'u. laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat itu. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Dilanjutkan tinggal 2 paragraf yang terakhir. Dari Jundab radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 5 hari sebelum beliau wafat bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah
dari memiliki kekasih dari kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan diriku sebagai kekasih sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari kalangan umatku, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Aku ingatkan, janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Dari Aisyah bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhunna, keduanya menceritakan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah, Ethiopia, yang di dalamnya terdapat berbagai macam gambar. Keduanya lalu menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda, yang artinya, sesungguhnya mereka itu jika di antara mereka terdapat orang soleh, kemudian orang soleh itu mati, mereka akan membangun masjid di atas kuburannya dan menggambar di dalamnya berbagai macam gambar. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada dua riwayat yang terakhir yang kita baca, ada hal yang jelas disebutkan di sini. Fala tattakhidu al-qubura masajida. Jangan kalian jadikan kubur sebagai tempat untuk sholat. Maka kita tidak boleh mengerjakan sholat dalam keadaan menghadap ke kuburan, kecuali sholat jenazah. Bagi orang yang belum sempat mensolatkan, dia boleh mensolatkan jenazah di kuburnya. Hanya sholat jenazah yang ada dalil bahwa itu bisa dikerjakan di kubur, dan sholat jenazah tidak punya ruku dan sujud, tidak sebagaimana sholat-sholat yang lain. Kemudian di hadis yang terakhir, kata Nabi SAW tentang orang-orang yang suka membangun kuburan sebagai masjid-masjid atau sebagai tempat sholat. Kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang merupakan seburuk-buruk penciptaan, seburuk-buruk manusia di sisi Allah di hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat atau dijadikan sebagai masjid, ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Jemaah yang dirahmati Allah, saya perlu menegaskan kembali bahwa bab ini berkaitan dengan dua hal. Baik kuburan dijadikan sebagai tempat sholat, misalnya ini kuburan, lalu dibangun di atasnya masjid, dan itu terlarang berdasarkan dalil-dalil ini. Kalau ada, misalnya orang mau bangun masjid, kemudian yang tersisa lahannya adalah lahan pekuburan, sementara kuburan ini misalnya bisa dipindahkan ke tempat yang lain, maka kewajibannya adalah pilih salah satu, kuburnya atau masjidnya. Kalau memang dirasa perlu membangun masjid di situ, berarti kuburannya dipindah. Sama halnya dengan kondisi sebaliknya. Sudah ada masjid, lalu ada manusia didatangkan untuk dikubur di situ. Ini juga sama terlarangnya. Dan tadi sudah kita sebutkan dalil yang tadi kita jadikan kuis, dan tidak ada yang bisa jawab dalil yang kedua. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sunnah di zaman Nabi SAW untuk menguburkan manusia di dalam masjid. Ya, dan yang benar adalah terlarang menguburkan manusia di dalam masjid. Apalagi dikhawatirkan itu akan dikultuskan lalu disembah. Terakhir, bila ada masjid di dalamnya ada kuburan, kalau kita sholat di situ, pertanyaannya sholatnya sah atau tidak? Maka ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama menghukumi makruh, artinya sholatnya sah, tapi pahalanya berkurang. Bila ada orang sholat dan entah di dalam masjidnya, entah di kiblatnya itu ada kuburan. Dalam mazhab Hambali, hukumnya adalah tidak sah sholat di sana. Hukumnya apa? Tidak sah sholat di sana. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, dari dua pendapat ulama ini, manakah yang lebih kuat? Sah atau tidak sah? Jawabannya insya Allah pada hari Senin yang akan datang, karena sudah waktunya sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.